sebelum kita tutup order di hari ini, yang mana ingin kita sampaikan dan kita ingatkan kembali ke teman-teman, karena sampai saat ini masih banyak sekali yang belum aware atau belum paham mengenai order fiktif, bahwasanya banyak sekali modus-modus yang kita temui saat ini, dan harapannya teman-teman itu lebih waspada lagi jika memang ada kecurigaan-kecurigaan yang mengarah kepada order fiktif tersebut. Dan kita juga menghimbau kepada teman-teman untuk secara proaktif melaporkan setiap order fiktif yang teman-teman dapatkan. Jadi jangan diselesaikan order fiktif tersebut, silahkan lakukan pelaporan lewat menu bantuan, kemudian bisa langsung telepon call center. Dan kita juga berharap teman-teman tidak perlu panik apabila misalkan teman-teman mendapatkan order fiktif, karena sebenarnya order fiktif teman-teman itu bisa dilakukan klaim melalui halaman bantuan aplikasi GoPartner, manakala memang syarat-syarat yang dibutuhkan itu semuanya terpenuhi. Nah, nanti apa saja syarat-syaratnya teman-teman itu bisa lihat sendiri di menu bantuan. Salah satunya ya teman-teman harus foto memegang struk, teman-teman harus foto barang belanjaannya, teman-teman harus foto struknya, dan itu harus struk yang resmi, serta ada juga penyerahan barang OVIK tersebut kepada panti asuhan. Nah, kalaupun misalkan barang tersebut adalah barang yang tidak layak untuk diberikan ke panti asuhan, itu bisa juga diserahkan ke kantor operasional, karena kebetulan kantor operasional Gojek kita itu standby, ada security 24 jam yang menunggu di kantor. Nah, hal yang penting yang harus teman-teman perhatikan selain teman-teman jangan menyelesaikan orderan fiktif tersebut adalah ketika teman-teman sudah mengajukan klaim, mohon untuk bersabar karena semua ada waktu prosedurnya, yang mana teman-teman diminta untuk menunggu ketika sudah teman-teman melakukan klaim lewat menu bantuan, kurang lebihnya adalah 3 kali 24 jam. Kemudian yang harus diperhatikan lagi yang kedua, ketika teman-teman mendapatkan order fiktif dan harus melakukan klaim melalui halaman bantuan, klaim maksimal dapat dilakukan 1 kali 24 jam sejak order diterima. Jadi jangan sampai rancu ya teman-teman. Teman-teman silahkan ajukan klaim selama itu masih dalam waktu 1 kali 24 jam, tetapi setelah teman-teman melakukan klaim, untuk proses pengembalian dananya ketika memang syarat-syarat yang di-upload itu sudah sesuai dengan ketentuan, itu 3 kali 24 jam. Jadi ada prosedurnya, sehingga dimohon teman-teman untuk sabar menunggu. Nah, ketika nanti proses klaimnya itu diterima atau mungkin ditolak atau mungkin ada data yang kurang, kita harapkan teman-teman selalu mengecek emailnya secara berkala. Jadi pastikan kembali bahwa emailnya teman-teman yang terdaftar di aplikasi itu adalah email yang aktif, sehingga bisa menerima kotak masuk manakala kita menghubungi teman-teman melalui email. Nah, apa saja sih hal-hal yang bisa terindikasikan order fiktif? Sebenarnya ini sudah kita sampaikan berulang kali, pasti dari teman-teman juga sudah ada yang paham. Jika belum, mohon bisa disimak dengan baik. Tentunya adalah pembayaran-pembayaran yang mana teman-teman diminta untuk nalangi terlebih dahulu. Misal nih, teman-teman dapat orderan GoFood ya, terus teman-teman disuruh mampir beli rokok dulu, padahal rokok itu tidak ada di list menu orderan GoFood tersebut. Ini teman-teman harus waspada, karena ketika memang si oknum customer ini menyalahgunakan hal tersebut, teman-teman yang akan kehilangan uang untuk menalangi biaya belanjaannya si customer itu dulu. Jadi memang teman-teman dalam bekerja itu harus sesuai dengan SOP yang ada. Kemudian mohon untuk teman-teman tidak melakukan pembayaran pulsa, uang digital, tiket, pembayaran tagihan, dan transaksi sejenisnya. Jadi transaksi-transaksi digital yang mungkin teman-teman disuruh bayarin contoh pembayaran di Tokopedia atau mungkin pembayaran-pembayaran PLN, PDAM, internet, itu mohon teman-teman untuk waspada. Kecuali nih, katakanlah teman-teman dapat orderan GoShop, teman-teman suruh beliin tiket bioskop, di mana tiket bioskop itu hanya bisa dibeli ya di bioskop, entah di 21, entah di Empire XX1, dan itu adalah tiketnya ada wujud fisiknya, ada wujud resminya, dan itu tokonya pun juga resmi. Itu bukan berarti dianggap itu fiktif, karena ketika misalkan orderan tersebut pada akhirnya dinyatakan fiktif, hal tersebut bisa menjadi bukti dan itu bisa dilakukan klaim. Sama halnya juga, misal teman-teman dapat orderan GoShop, suruh beliin tiket kereta api di stasiun, di loketnya, dan ternyata bisa, itu juga bisa dilakukan klaim, karena memang lokasinya itu jelas, ada bukti otentik yang resminya juga, dan teman-teman sudah menjalankan sesuai SOP.
Kemudian pembelian barang dengan harga yang tidak wajar. Ini perlu teman-teman waspadai juga. Misal kok suruh beli kain pel atau gombal harganya sampai 250.000. Atau misal teman-teman suruh beli panci, panci yang udah hitam, udah rusak, ada bolong, tapi harganya 500.000. Hal-hal tersebut lebih baik dihindari saja, segera telepon call center minta untuk pembatalan order. Dan pastikan notanya itu valid print dan ada cap tokonya. Kemudian ini hal pentingnya lagi adalah yang lagi marak, ketika teman-teman mendapatkan orderan dan si customer itu menghubungi teman-teman menggunakan WhatsApp dan teman-teman diminta untuk ngeklik entah itu link, entah itu suruh upload KTP, SIM, memberikan nomor rekening atau PIN, jangan sampai diberikan. Karena hal-hal tersebut bisa memicu akunnya teman-teman itu diretas, entah itu akun GoPartner atau akun-akun yang lainnya. Dan kita nggak pengen teman-teman kehilangan kerugian apapun dari aktivitas yang memang teman-teman lakukan itu secara sadar. Meskipun itu konteksnya adalah penipuan, tetapi kalau teman-teman memberikan secara sadar, entah itu data pribadi, KTP, SIM, dan lain-lain, atau mungkin mengeklik link yang diberikan oleh si penipu tersebut, maka kita anggap teman-teman itu sudah teledor. Ya, karena memang data-data pribadi hendaknya jangan sampai disebarluaskan kepada orang lain. Tuh. Kemudian kalaupun misal teman-teman nih modus yang baru marak, si customer meminta kepada resto nomor HP-nya berapa, nanti si customer yang akan menghubungi resto tersendiri. Jadi misal si customer itu order GoFood, harusnya ada 10 item, kemudian minta nomor HP-nya resto, akhirnya pesanannya berubah jadi 3 item, itu teman-teman harus waspada. Bisa diinfokan juga ke restonya bahwa itu bisa jadi adalah indikasi penipuan. Jadi harapannya ketika teman-teman dapat orderan GoFood atau apapun, jumlah itemnya 10, ya harusnya teman-teman harus menerima sesuai dengan jumlah item tersebut. Jangan mau kalau cuma dikasih cuma 3 atau 4 dengan alasan apapun. Lebih baik daripada mendapatkan risiko yang tidak diinginkan, teman-teman lebih baik telepon call center, nanti call center akan melakukan pembatalan order tersebut. Sehingga teman-teman maupun resto itu tidak mengalami kerugian apapun gitu. Nah, saya rasa itu aja teman-teman materi kopdar yang mau saya sampaikan kepada teman-teman. Kita akan lanjut ke kolom chat. Baca dulu feedback, masukan, dan saran yang sudah teman-teman tulis di kolom chat. Mohon maaf jika mungkin nanti agak lama karena kebetulan banyak banget yang sudah nulis di kolom chat juga, dan saya akan coba baca satu persatu dan akan saya ambil poin-poinnya aja supaya kita bisa membahas sesuai dengan topik yang sudah kita sampaikan di siang hari ini.